Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama selalu berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat fisik, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan kemudian dilimpahkan rezeki yang banyak barokah, dan terutama kita diberikan nikmat iman Islam, dan kita selalu diberikan rahmat rahimnya Allah berupa yaitu kasih sayang Allah, berupa kasih sayang Allah, yang itu yang utama. Kita selalu mendekatkan diri, selalu ingin bersama dengan Rasulullah dan Rasulullah SAW. Mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-takwir. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-takwir. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-takwir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu bapak semuanya yang dirahmati Allah, sebelum kita berdoa, mari kita menata niat kita, hati kita untuk selalu optimis, berpikir bisa, berpikir optimis, berpikir positif, grow mindset. Kita sambut panggilan Allah, panggilan sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yuliful mi'ad.
Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi raghibun. Baik, sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan berdoa dan mengaji kajian bersama ya secara online, secara Zoom pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat di tempat yang mulia, kegiatan yang mulia, rutin setiap hari, setiap pagi kita selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah. Kemudian sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah SAW, kita Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW, ya, yang telah membawa kita, memberikan pembelajaran kepada kita, ketauladan kita, pemimpin kita, yang mengajarkan kepada kita, yang merubah kehidupan kita dari kebodohan, dari ketidaktahuan, dari alam yang bodoh menuju alam yang penuh dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan dengan penuh bagaimana kita memaksimalkan ilmu kita. Ada itu sekalian dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kita menjaga lisan. Lisan adalah karunia Allah yang harus dan selalu harus kita syukuri. Harus kita nikmat yang Allah telah berikan kepada kita berupa lisan dan berupa akal ini harus kita syukuri. Lalu cara mensyukurnya bagaimana? Dengan menggunakan lisan dengan bertutur kata yang baik, yang terpuji. Dan sebelum kita bertutur kata, maka kita gunakan akal kita untuk berpikir sebelum berucap atau sebelum berbicara. Berpikir sebelum bertindak atau berpikir sebelum berbicara. Ini menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kita menggunakan. Ini bentuk dari mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Sebab lisan bisa membuat seseorang itu dapat terjerumus ke dalam kebinasaan. Jika kita tidak mampu menggunakan, tidak mampu mensyukurnya tadi, kita berbicara, berucap tanpa berpikir dulu, maka kita bisa terjerumus ke dalam kebinasaan. Kenapa demikian? Karena ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW yang maknanya sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Ini peringatan dari Allah. Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita. Maka di dalam Al-Bukhari yang hadis yang lain juga diterangkan, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya. Ya, saya ulang lagi. Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataan itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang pertama tadi karena berbicara, karena dipikirkan lebih dahulu dampak bahayanya, karena itu akhirnya Allah mengangkat derajat yang lebih tinggi. Sedangkan yang kedua, berbicara tanpa memikirkan dan dampak bahayanya, dan akhirnya membuat Allah itu murka, sehingga dilemparkan jaraknya antara timur dan barat, laksana timur dan barat, dan lebih jauh daripada itu. Maka daripada itu, karena itu
kita sudah seharusnya untuk merenungkan di dalam diri kita sendiri bagaimana kita sebelum berbicara, untuk kita renungkan dulu, kita pikirkan dulu dampak bahayanya. Apakah intinya kita pikirkan dulu benar apa salah, bahaya apa tidak, layak apa tidak kita sampaikan. Kita renungkan dulu, kita berpikir dulu, kita gunakan pikiran kita yang Allah telah berikan. Ini bentuk dari syukur, yang bentuk syukur akal, syukur lisan, dan syukur akal kita. Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang maknanya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita harus memahami dulu, mengerti dulu, melihat dulu, atau membaca dulu semua berita. Jangan langsung percaya. Jangan hanya sekitar informasi-informasi yang ada di sosmed, informasi-informasi yang WA-WA yang mungkin tanpa kita meneliti dulu kejelasan, kebenaran dari berita tersebut. Langsung kita share saja. Ya, ini sangat bahaya sekali. Maka jadi ini peringatan buat kita. Saat ini kan informasi begitu banyak sekali informasinya, karena kita itu dapatkan informasi dan karena kita itu pengen seakan-akan itu selalu tahu akan kita share informasi tanpa kita baca terlebih dahulu, tanpa kita periksa terlebih dahulu, langsung kita share kepada orang lain. Ini dampaknya ya. Jadi kalau dulu itu lesannya yang berbahaya, kalau sekarang jempolnya ini pun juga berbahaya. Yang kita share tanpa kita perhatikan dulu. Status kita, sosmed kita, yang tanpa kita perhatikan dulu. Ya, apapun yang kita share harus yang betul-betul yang harus bisa mengangkat derajat kita. Jangan sampai membuat Allah murka. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini ada suatu kisah, ya, ada suatu kisah pada suatu malam seorang raja kaget dan terbangun dari tidurnya. Sang raja tersebut baru saja, kenapa demikian? Karena sang raja baru saja bermimpi buruk dengan nafas yang terengah-engah. Sang raja berteriak-teriak memanggil seorang bulu balang kerajaan. Kemudian sang raja panggil peramal istana sekarang juga. Panggil peramal istana sekarang juga. Ya, itu dengan cepat begitu ya. Perintah sang raja karena kepada bulu balang. Akhirnya tak lama kemudian seorang peramal kerajaan menghadap dan raja langsung menceritakan mimpi buruknya kepada si peramal. Ya, kemudian si peramal, kemudian ini sang raja bercerita, aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal, pertanda, apakah itu peramal? Itu tanya sang raja kepada peramal. Kemudian peramal menjawab, mohon ampun Baginda, dari pengetahuan hamba mimpi itu berarti, ya perhatikan teman-teman sekalian, kita ulangi, mohon ampun Baginda, dari pengetahuan hamba mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Baginda. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seorang anggota keluarga akan meninggal dunia. Ya, dan jika semua gigi tanggal berarti kemalangan besar pada Paduka yang mulia. Semua anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia. Pertanda buruk dari si peramal itu membuat si apa kira-kira kalau kita mendapatkan ramalan seperti itu. Ya. Dia menjelaskan lagi, pertanda buruk dari si peramal itu membuat raja marah. Ia langsung memerintahkan si peramal itu dihukum, dicambuk 20 kali. Ya. Minta tolong dijelaskan, malah akhirnya setelah menjelaskan malah dihukum. Karena membuat raja marah, membuat raja tersinggung, membuat raja sedih. Ya, walaupun begitu ketulisan akhirnya setelah mendapatkan, walaupun sudah mencambuk, menghukum, ya, namun sang raja masih gelisah hati. Sang raja tidak berhenti. Akhirnya raja
tidak puas. Akhirnya raja pun memerintahkan kepada Hulu Balang untuk apa? Memanggil peramal yang lain. Dan datanglah seorang peramal yang baru. Seorang peramal baru pun datang langsung menghadap kepada raja. Ia kini peramal mendengarkan cerita dari mimpi dari sang raja. Peramal itu langsung tersenyum. Ya, Baginda Raja dengan ingin jawaban dari peramal tadi. Setelah mendapatkan penjelasan dari raja, sang peramal menjawab, Baginda Raja, dari pengetahuan hamba, mimpi itu berarti Baginda adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Dan Paduka akan tetap hidup lama dari semua anggota keluarga Baginda. Ini kata si peramal. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau kita mendengar perkataan peramal itu tampak ya tampak senyum mengembang di wajah sang raja. Karena disampaikannya enak, tersenyum lagi waktu itu, cara menyampaikannya juga tersenyum, menjelaskannya juga enak, ya dilihat dari sudut pandang, dilihat dari sudut pandang yang positif. Tampaknya raja sangat senang dengan pemikiran peramal tadi. Akhirnya sang raja berbicara, kamu memang peramal pandai dan hebat. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, aku hadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah. Ini puji sang raja kepada peramal tadi. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, jika kita cermati dari jawaban kedua peramal tadi, cerita di atas sebenarnya menyampaikan hal yang sama, tetapi bedanya apa? Hanya cara menyampaikan saja yang berbeda. Cara pertama, peramal yang satu yaitu menyampaikan tanpa dipikir dahulu, tanpa memikirkan dahulu, memikirkan akibatnya yang membuat Baginda Raja marah dan akhirnya menghukumnya, sedangkan hukumnya dan dilihat dari sudut pandang yang apa adanya tanpa memikirkan dampak dari ramalan itu, dan dilihat dari sudut pandang yang mereka ketahui atau mungkin ya dampaknya begitu aja apa adanya tanpa menyampaikan sisi positifnya. Sedangkan peramal yang kedua menjawab dengan penuh cerdik, dengan bijak, yang setiap cerita itu harus membuat pendengarnya senang. Dilihat dari mana? Sudut pandang yang positif. Akhirnya sang raja memberikan hak. Maka kita sebagai makhluk yang makhluk sosial, kita tentunya tak lepas selalu berkomunikasi satu dengan yang lain. Maka dari berkomunikasi itulah kita harus belajar dari sini bagaimana kita harus berkomunikasi yang baik ya dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan rekan kantor, rekan uh, rekan komunitas ya, dengan tempat kerja kita, baik bisa dari sesama rekan kerja, di bawahan kita, apalagi dengan atasan kita ya, terutama yang kita kurang hati-hati itu dengan bawahan dan sesama kita. Seringkali kita berbicara tanpa diproses, tanpa diproses apa, dipikir dahulu, langsung berbicara saja tanpa memperhatikan, tanpa memikirkan ini menyakiti teman bicara kita apa tidak. Ini ya, maka kita harus belajar. Maka dengan ini kita harus kita bingkai kata-kata, kita berbicara, kita harus kita kemas, kita bingkai ya dengan apa itu, dengan perkataan yang baik, yang menyenangkan ya. Jangan sampai nanti perkataan kita akan berpotensi mengundang masalah yang nanti bisa menjadi masalah yang mungkin pengennya menyampaikan informasi tapi malah menjadi miskomunikasi, akhirnya menjadi memutuskan tali persaudaraan ya, tali persaudaraan akhirnya apa, akhirnya kita tidak dari setiap apa yang kita sampaikan akhirnya selalu tidak tercapai. Karena apa? Miskomunikasi tadi akhirnya terputusnya hubungan tali silaturahmi yang tidak baik, apalagi atau hubungan silaturahmi yang terputus. Jadi maka perlu harus kita bijak terlebih dahulu sebelum berbicara,
Kita harus menjaga lisan kita. Jangan sampai karena ucapan yang kita kepada teman kita membuat teman kita tersinggung atas karena kita marah, kawan kita dendam. Jangan sampai kita dipermalukan, atau jangan sampai kita mempermalukan, atau jangan kita menghina, apalagi merendahkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbicara, mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan, dapat menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan tadi itu seperti itu. Maka kenapa kita harus memikirkan dulu? Ya, jangan sampai nanti kita menyesal kemudian, menyesali tindakan yang tanpa kita pikirkan. Ya, kalau kita tak bertindak, berbicara tanpa kita pikirkan, kalau ternyata ada kesalahan, kita menyesal. Karena menyesal itu selalu di akhir. Dan kenapa kita pikirkan dulu? Supaya kita dapat keputusan dengan kita berpikir sebelum bertindak, membuat kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijak. Dan berikutnya juga dapat mengurangi risiko-risiko hal yang tidak miskomunikasi tadi, konflik dalam sesama kita, sesama ya, menghindari konflik. Kemudian kita dengan berpikir dahulu, sebenarnya kita sedang belajar untuk meningkatkan kontrol diri, kemampuan kita untuk berpikir sebelum bertindak, bagian dari kontrol diri kita dengan ya latihan. Kemudian dengan berpikir dahulu, tentunya tujuannya kita untuk menyampaikan yang terbaik dan berkata yang baik, tujuannya yaitu untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, menjaga hubungan dan memperbaiki hubungan dengan lebih baik. Dan berpikir dahulu sebelum berbicara, tentunya untuk menghindari dampak hal-hal yang negatif, yang panjang, yang akhir. Dan karena kalau mereka pernah tersakiti akan selalu diingat terus, ya tindakan kita yang gegabah yang berdampak negatif itu akan susah hilang, ya kan, akan diingat terus. Makanya kita harus hati-hati dan hati-hati, ya. Dan berikutnya tentunya dengan berbicara yang baik itu menjaga image kita, menjaga citra diri kita. Jadi itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Semoga kita semua dapat dengan menjaga diri tadi, kita sejatinya telah mengikuti pesan dari Rasulullah, yaitu kunci ya Rasulullah SAW pernah berkala kepada suatu ketika Rasulullah SAW berbicara dengan Mu'adz bin Jabal, kata-katanya itu, maukah ku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, ya wahai Rasulullah, jawab Mu'adz, ya. Maka beliau memegang lidahnya, Rasulullah memegang lidahnya begini, itu dia memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini, jagalah lidah, jagalah ini. Ya, dia memegang lidahnya, ada sambil bersabda, jagalah ini. Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut disiksa karena apa yang kami katakan? Tanya Mu'adz. Kemudian beliau Rasulullah menjawab, celaka kau, adakah orang yang menjadikan orang yang menyengkurkan mukanya, atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi itu teman-teman sekalian, kunci dari semua kunci yaitu menjaga lidah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga lidah kita, berbicara sebelum berpikir. Maksud saya, sebelum berbicara kita harus berpikir. Sebelum berbicara kita, atau sebelum bertindak kita berpikir terlebih dahulu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, para pemimpin kita semua, yang utama yaitu orang tua kita, saudara kita, hajat-hajat kita, orang yang berbuat baik kepada kita, bahkan orang yang mendolimi kita pun kita doakan menjadi baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة عابدة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأسلام الميمنة ما أسلام الميمنة أسلام المشأمة ما أسلام المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يدعو عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكل من معين لا يصدعون عنها ولا ينفقون وفاكهة مما يتخيرون وأكل خير مما يشتهون وحور عين وأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرف ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا شروبا أشرابا أشكى بالهدين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين وأسلام الشمال ما أسلام الشمال في سموم وحميم وظل من يحكم لا مريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متقين وكانوا يصرون على الفلك العظيم وكانوا يقولون عندما وكنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون وآباؤنا الأولون إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنزلون أأنتم تحمدونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون فلقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمكرمون بل نحن محرومون رأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أو نشاء لجعلناه ساجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وكم في ربك الأليم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون أديم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
يعقلون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم